pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keberadaan kita saat ini yang berbeda, tetapi biarlah ini membuat kita termotivasi untuk kita semakin rindu datang kepada Tuhan, rindu untuk melayani Tuhan. Kita akan awali kebaktian kita pagi ini dengan kita memuji Tuhan, menyanyi haleluya bersama dengan Mbak Nita. Sidang kami mohon untuk bangkit berdiri. Menyembahmu di
akan terus dikumandangkan. Saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ambil saat teduh, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, supaya kita saat ini layak untuk menghadap hadirat-Nya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, dan ku percaya Kau ada bagiku. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Engkau Allah yang luar biasa. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi, sehingga pagi ini kami boleh menghirup udara, kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keberadaan kami di tempat yang berbeda, biarlah ini semua tidak mengurangi sukacita kami, untuk kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin serahkan kebaktian kami saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Tuhan akan memimpin setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Kami ingin serahkan untuk pemain musik, pembawa acara, pemimpin pujian, terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta yang nantinya akan menaburkan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami pulang dari tempat ini akan mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Kalau saat ini kami dalam keadaan sakit, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah. Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami kesembuhan. Kalau saat ini kami dalam keadaan terbeban berat, ada masalah yang kami hadapi, Tuhan, angkat beban kami, berikan kelegaan kepada kami, sehingga kami merasakan betapa penyertaan Tuhan luar biasa kepada kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk segala hal, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sekali lagi Tuhan, pagi ini kami ingin serahkan rangkaian kebaktian kami pagi ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan kebaktian kita pagi hari ini dengan kita memuji pujian nomor 148, Yesus bagaikan gembala. Pujian Yesus bagaikan gembala, kita pujikan ayat 1 dan 2. Bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami
ya gembala, pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa, agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk gereja kita dan cabang. Dan kita akan terus berdoa untuk perkembangan yang ada di negara kita. Kepada Bapak Pendeta Andi Wijaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari bersama kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih yang Kau nyatakan kepada kami semuanya, pada kesempatan di pagi yang indah ini kami bersama boleh datang kembali kepadamu. Kami mengucapkan syukur jikalau di dalam kehidupan kami, hari demi hari, kuasa Allah terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Dan saat ini di tengah-tengah peribadatan kami Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami menyerahkan untuk usaha pemerintah secara khusus di dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, hikmat dan kuasa-Mu terus Kau nyatakan dalam kehidupan para pemimpin kami, sehingga mereka bersama-sama dapat mewujud nyatakan kehendak-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, pada akhirnya boleh terhindar dari mara bahaya yang ada. Kami terus menyerahkan Bapa di surga, para pemimpin kami, khususnya Presiden Joko Widodo, bersama dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan yang menolong mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka bersama-sama dapat mewujud nyatakan keadaan Indonesia yang lebih baik. Bahkan di tengah merebaknya penyebaran COVID-19, kuat kuasa-Mu tetap Kau nyatakan, sehingga para pemimpin kami dapat terus memajukan bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Kami terus menyerahkan pimpinan kami yang ada di pusat sampai dengan di daerah-daerah. Tuhan memberkati satu persatu. Demikian pula Tuhan kami terus menyerahkan secara khusus pimpinan kami yang ada di Kediri Kota. Tuhan akan menolong, Tuhan akan terus memberkati, sehingga di dalam segenap keberadaan mereka, terus dipakai Tuhan untuk mewujud nyatakan keberadaan Indonesia yang lebih baik. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ataupun juga yang sudah terjangkit. Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun saudara-saudara kami berada. Engkau berkenan menjamah mereka sehingga kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga terus menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Tuhan berkati mereka semua, sehingga sukacita, damai, dan sejahtera tetap dapat dirasakan oleh para saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan kepadamu Tuhan, untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan-Mu, sehingga seluruh warga negara Republik Indonesia pada akhirnya terbebas dari virus corona. Namun demikian Tuhan, kami terus menyerahkan setiap pribadi ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah seluruh warga negara Republik Indonesia memiliki ketaatan dan ketertundukan kepada pemerintah, sehingga pada akhirnya karena ketaatan mereka, karena ketertundukan mereka,
mereka hidup dengan disiplin, bersama-sama menerapkan apa yang sudah dinyatakan pemerintah. Secara khusus, protokoler kesehatan dapat dijalankan dalam kehidupan setiap pribadi. Demikian pula social distancing, Tuhan akan terus memberkati seluruh warga negara Republik Indonesia supaya dapat mengerjakannya dengan baik, sehingga rantai penyebaran virus COVID-19 dapat diputuskan bersama-sama. Terima kasih, kami menyerahkan semua kepadamu. Kami terus menyerahkan untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati upaya pemimpin kami di GGBI bersama dengan pemerintah negara Republik Indonesia dan dunia untuk melawan penyebaran COVID-19. Kuasa-Mu menyertai sehingga pimpinan kami di dalam GGBI, baik BPN, Bamusnas maupun juga di YBI, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat bahu-membahu bersama-sama untuk mewujud nyatakan Indonesia yang lebih baik. Kami menyerahkan secara khusus untuk lembaga rumah sakit baptis, baik yang ada di Kediri, yang ada di Batu, di Lampung. Demikian pula kami terus menyerahkan klinik yang ada, yang sudah didirikan di tanah air tercinta. Begitupun kami menyerahkan rumah sakit umum yang lain, bersama dengan klinik dan puskesmas. Tuhan berkati dokter, perawat, dan karyawannya, supaya perlindungan Allah nyata, ada kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semuanya boleh tetap sedia menjadi garda terdepan untuk pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih, kami pun menyerahkan kepadamu Bapa, untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di Induk, di Kediri maupun yang ada di cabang Berbek. Kuasa-Mu terus menyertai, sehingga gereja terus bertumbuh di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kami meyakini Tuhan akan terus menumbuh kembangkan kerohanian sidang jemaat-Mu. Dalam kehidupan mereka semakin menyadari betapa agung, betapa luar biasanya penyertaan-Mu, betapa luar biasanya kuasa-Mu, sehingga setiap pribadi boleh tertunduk di hadapan Tuhan, bersama-sama bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami meyakini Tuhan, bahwa Engkau sendiri pun akan terus memberkati panitia perancang gereja, supaya dapat bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan, merencanakan segala sesuatu, sehingga pada akhirnya pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Genesaret ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami terus menyerahkan seluruh warga jemaat Gereja Baptis Indonesia Genesaret yang ada di Induk, di cabang. Tuhan memberkati mereka. Di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati. Kami percaya Tuhan juga akan terus memelihara dan melindungi seluruh jemaat-Mu, sehingga di dalam kehidupan mereka tetap bersuka cita di tengah keterbatasan yang ada. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, hingga terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menyerahkan untuk jemaat yang harus bekerja di rumah, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan tetap berjalan baik, kemuliaan-Mu nyata. Demikian pula sidang jemaat Tuhan yang dirumahkan, Tuhan kami yakin Engkau berkenan membuka jalan, sehingga mereka pada akhirnya pun dapat menikmati pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Demikian pula kami terus menyerahkan jemaat yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga mereka semua tetap sehat, kuat, bersama dengan sukacita dengan keluarga masing-masing, sehingga pada akhirnya seluruh sidang jemaat Tuhan hidup di dalam damai dan sejahtera-Mu. Kami menyerahkan untuk anak-anak yang masih harus belajar di rumah. Tuhan berkati mereka, supaya dalam kehidupan mereka nyata kuat kuasa-Mu, nyata hikmat-Mu, sehingga anak-anak-Mu Tuhan dapat meraih cita-cita mereka dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami terus menyerahkan perkembangan demi perkembangan yang saat ini terjadi di negara kami, khususnya berkenaan dengan kegerejaan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pimpinan gereja ke dalam kuasa tangan-Mu, supaya hikmat Tuhan menyertai, sehingga walaupun pada saat ini kelonggaran untuk beribadah telah diberikan, tapi biarlah Tuhan hikmat yang Kau nyatakan akan membawa seluruh pimpinan gereja
pendeta-pendeta, dan juga majelis maupun juga perancang gereja akan dapat bersama-sama memutuskan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan hikmat berkenaan dengan penyebaran COVID-19, sehingga pada akhirnya gereja-gereja di seluruh tanah air tercinta, khususnya gereja baptis, akan terus dapat bertumbuh dan dapat bersama-sama menikmati keadaan yang tidak terjangkit virus corona. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Dan pada akhirnya kami serahkan doa syafaat kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita yang saat ini terambil di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Saya akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk membacakan. Bapak Ibu kami mohon untuk bangkit berdiri. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Dengan perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat yang terakhir, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan meningkatkan bakti kita melalui persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan kita membuka pujian kita, Tiap Langkahku, bersama dengan Mbak Nita. Memimpinku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu boleh kami rasakan di dalam pribadi kami lepas pribadi, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami merasa betapa Engkau selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami tidak merasakan kekurangan, baik di dalam makan minum, di dalam kebutuhan kami yang lain. Penyertaan-Mu luar biasa kepada kami. Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Mungkin persembahan kami ini sedikit, tetapi kami rindu persembahan kami Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya perkembangan gereja kami yang ada di tempat ini. Berkati kami masing-masing anak-anak Tuhan dengan berkat yang sama, sehingga lain waktu dan lain kesempatan kami akan terus boleh memberikan kepada Tuhan lebih dan lebih. Kami memberikan persembahan kami dengan sukacita, dengan keikhlasan. Kami rindu Tuhan menerima dengan senang hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan pujikan pujian berkati persembahanku bersama-sama. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kepada Bapak Pendeta Andi Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kita bersama boleh datang kembali kepada Tuhan, masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Namun demikian, besar harapan saya panjenengan semua tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala berkat-Nya tetap melimpah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Allah membebaskan umat-Nya. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari yang begitu indah yang Tuhan nyatakan kepada kami, saat pada pagi hari ini kami boleh sampai di puncak peribadatan untuk mendengarkan perkataan suci-Mu. Kami percaya bahwa Allah memberkati kami. Kami percaya bahwa Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, hikmat-Mu, sehingga dalam kehidupan kami boleh memahami firman yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat kesempatan pada pagi hari ini. Sungguh kami berserah diri kepadamu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, tentu kita sudah tidak asing dengan apa itu yang disebut dengan ketakutan. Yang di dalam istilah
kekinian disebut dengan fobia. Itu karena ketakutan yang sangat mendalam dan sulit untuk ditangani. Saudara-saudara, ada orang yang takut ketinggian, ada orang yang takut gelap, ada orang yang takut binatang, ada orang tertentu yang melihat sesuatu yang walaupun itu dalam pandangan orang lain wajar, tetapi menimbulkan ketakutan tersendiri. Nah, yang saya sebutkan dengan ketakutan-ketakutan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak semua orang mengalaminya. Hanya orang-orang tertentu. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita sadari, bahwa setiap manusia, hampir setiap manusia, ada ketakutan di dalam bagian yang satu ini, yaitu kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia takut mengalami kematian oleh karena di dalam kehidupannya menyadari bahwa dosa-dosa yang ada di dalam kehidupannya sulit, bahkan tidak bisa diampuni. Dosa-dosa itu menghantui kehidupannya, sehingga di dalam kehidupannya mengalami ketakutan akan kematian. Ketakutan ini muncul oleh karena di dalam kehidupan setiap manusia itu menyadari bahwa kematian fisik itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi setelah manusia mengalami kematian secara fisik, dia akan mengalami kematian yang kekal, yang disebut dalam bahasa Alkitab maut, yaitu penghukuman yang kekal yang diberikan Allah atas semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di sepanjang kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran Injil, firman Tuhan dibuktikan oleh Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus yang secara khusus hadir di dalam kehidupan manusia. Allah datang ke dunia dalam wujud manusia. Di dalam keberadaannya Allah, saudara-saudara, lebih tinggi kedudukannya dari segala ciptaan yang ada. Tetapi ketika dia mengosongkan dirinya dan kemudian mewujud nyatakan pribadinya di dalam wujud manusia sejati, maka seketika itu juga Kristus yang adalah jelmaan Allah, dia menjadi lebih rendah dari semua ciptaan. Kehinaan demi kehinaan terjadi dalam kehidupannya mulai dari kelahirannya sampai pada kematiannya, dipandang hina oleh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi inilah kebenaran Injil yang harus dibuktikan oleh Allah sendiri dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena dengan kematiannya di atas kayu salib dengan cara yang paling hina itu, di sanalah Allah mewujud nyatakan bahwa dia lebih berkuasa atas maut. Dia lebih berkuasa, dia lebih tinggi dari penguasa alam maut itu sendiri, yaitu iblis. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebab itulah dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia kembali ke surga, ke tempat di mana dia berada. Saudara, di dalam hal inilah kita harus melihat bahwasanya ada sesuatu yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Kalau di depan kita sudah mengetahui bahwa kematian itu sungguh ditakuti oleh manusia, oleh karena manusia menyadari setelah kematian dirinya secara fisik, maka di sana dia akan dihadapkan dengan perkara-perkara yang lain di hadapan Allah.
Di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai manusia untuk mewakili manusia di dalam menghadapi kematian. Oleh karena kuasa Allah semata, maka pada akhirnya manusia dibangkitkan dari kematian itu. Dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah mengalami kebangkitan terlebih dulu. Sehingga kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, boleh melihat bagaimana kuasa maut itu dipatahkan, bagaimana kuasa dosa itu dikalahkan oleh Allah. Sehingga di dalam keberadaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seharusnya menghantar kita orang-orang percaya untuk tidak lagi mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Jikalau di dalam pandangan dunia, kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, oleh karena dia akan menghadapi sebuah pengadilan, dan kemudian dia akan mengalami penghukuman. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian tidak lebih dari pintu gerbang untuk kita orang-orang percaya dapat bertatap muka dengan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat sekarang betapa luar biasanya pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita umat manusia. Sekarang kita melihat bahwa kerelaan Tuhan Yesus, bahwa seketika lamanya menjadi lebih rendah dari malaikat, bahkan menjadi sama dengan manusia, mengalami penderitaan, mengalami kematian, itu bukanlah sebuah kekalahan. Apa yang dikerjakan Allah itu adalah sebuah kemenangan. Bahkan dikatakan kemenangan besar sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Oleh karena alam maut dikalahkannya, dosa ditaklukkannya, bahkan penguasa dosa dilumpuhkannya. Semua itu dilakukan semata-mata untuk meneguhkan kuasanya atas seluruh alam raya termasuk ciptaan di dalamnya ada manusia. Demi mewujud nyatakan rencananya agar manusia dapat menikmati anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka dalam kehidupan orang-orang percaya, seharusnya di dalam kehidupannya menyadari bahwa dirinya sudah terbebas dari kematian kekal, oleh karena kehidupannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita bersama-sama hendaknya mengingat bahwa Allah hadir di dunia ini di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah dalam kerangka untuk membebaskan saudara dan saya, membebaskan kita semua dari perbudakan dosa. Maka seharusnya di dalam kehidupan kita pun juga tidak mengalami ketakutan seperti yang dialami oleh dunia. Kita tentu masih diingatkan dengan segar bagaimana firman Tuhan minggu yang lalu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, berkenaan dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Oleh karena perlindungan Tuhan, mereka terbebas dari kuasa maut secara fisik. Di dalam bagian ini kita pun harus menyadari bahwa saudara dan saya di dalam kehidupan kita pun mengalami hal yang sama di saat saudara dan saya hidup dengan ketaatan. Hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Hidup di dalam memuji Tuhan.
Sehingga saudara dan saya dalam kehidupan kita menjadi semakin dekat dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kehidupan saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita, bahkan dosa itu sendiri dikalahkan Allah. Hingga hidup saudara dan saya mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Saudara dan saya di dalam kehidupan kita harus terus-menerus hari demi hari semakin mendekat kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita, jikalau mungkin kita masih dihantui dengan ketakutan itu, saudara dan saya akan melihat mana kuasa Allah dinyatakan, saudara dan saya akan terbebas dari ketakutan itu. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tentunya berpikir, jikalau satu ketakutan yang begitu luar biasa saja Tuhan sudah lepaskan dari kehidupan kita, yaitu ketakutan akan kematian, maka seharusnya dalam kehidupan kita pun berpikir, ketakutan-ketakutan akan hal-hal yang bersifat dunia juga terbebas dari hidup kita. Jikalau kita berpikir bahwa Allah sudah membebaskan kita dengan begitu luar biasa, maka perkara-perkara dunia yang adalah kecil dalam pandangan Allah seharusnya juga tidak lagi menjadi sebuah ketakutan bagi kita semuanya. Penting untuk saya sampaikan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Persoalan terbesar manusia bukanlah masa depannya, bukan pekerjaannya, bukan keluarganya, bukan segala sesuatu yang bersifat fisik. Tetapi persoalan terbesar yang dihadapi manusia adalah dosa yang ada di dalam dirinya. Dan jikalau dosa itu telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu sudah dibebaskan oleh Allah, maka ketakutan-ketakutan akan dunia seharusnya tidak lagi menjadi bagian kita. Oleh karena apa? Allah yang peduli kepada kita, Dia pun siap membebaskan kita semuanya dari ketakutan-ketakutan yang ada di dunia. Iblis memang suka membuat saudara dan saya takut. Iblis memang senang jikalau saudara dan saya memiliki ketakutan yang lebih besar terhadap dunia ini. Oleh karena itu akan menggeser fokus kita kepada Allah. Oleh karena itu juga akan menggeser keyakinan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah kesempatan yang ditunggu oleh iblis. Karenanya pada pagi hari ini saya mau sampaikan sekali lagi, jangan pernah takut di dalam hidupmu. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk datang kepada saudara-saudara. Dia membebaskan saudara-saudara dari ketakutan itu. Tugas yang harus saudara dan saya kerjakan di dalam kehidupan kita bersama adalah hari demi hari kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kita berani menjalani hidup ini dan siap untuk menghadapi kematian, maka saudara dan saya pun harus yakin ketika kita berjalan di dunia ini, perlindungan Tuhan begitu nyata. Allah berkenan membebaskan engkau dari rasa takutmu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doamu hari demi hari. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus melalui penyembahanmu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan jalan engkau terus memuji Dia. Terlebih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus melalui peribadatan yang ada. Yakinlah
bahwa ketika engkau semakin dekat dengan Tuhan, maka rasa aman, damai, sejahtera menjadi sangat besar di dalam kehidupan. Karenanya mari pada pagi hari ini kita menimbang kembali dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, sudahkah kita rajin dan taat berdoa kepada Tuhan? Sudahkah dalam berdoa itu kita sungguh-sungguh? Demikian pula di dalam penyembahan dan pujian yang kita lantunkan di hadapan Allah. Sudahkah semua itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh sampai hati kita yang paling dalam ikut di dalam hadirat Tuhan? Terlebih ketika saudara dan saya beribadah, sudahkah kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Sudahkah di dalam peribadatan kita, pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bahkan ketika saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara beribadah di rumah masing-masing, bertanyalah pada diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, apakah aku bersungguh-sungguh di dalam ibadah pada hari ini? Karena ini akan mempengaruhi kehidupanmu. Semakin engkau tidak bersungguh-sungguh di dalam doa, semakin engkau tidak bersungguh-sungguh di dalam menyembah dan memuji Tuhan, terlebih ketika engkau tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan, maka ketakutan pasti akan terjadi dalam hidupmu. Rasa aman tidak akan pernah ada di dalam kehidupanmu. Mengapa? Karena engkau jauh dari Tuhan. Tuhan datang ke dunia, berkenan untuk membebaskan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Membebaskan dari segala ketakutan dunia ini, termasuk membebaskan saudara-saudara dari ketakutan terhadap kematian. Kematian kekal. Saudara, mari kita sambut Dia. Mari kita mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, untuk terus mendekatkan diri di dalam doa kepadanya, di dalam menyembah dan memuji Dia, dan di dalam beribadah kita terus melakukannya dengan kesungguhan. Sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan kita boleh terus merasakan rasa aman, damai, sejahtera, sukacita, oleh karena segala berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita semua. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut terhadap persoalanmu. Jangan takut terhadap keadaan yang saat ini mungkin menjadi satu kesulitan tersendiri bagi hidupmu. Jangan takut ketika di dalam kehidupanmu sedang menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Ingatlah, Tuhan sudah membebaskan engkau dari satu perkara yang besar yang engkau hadapi. Maka perkara-perkara dunia ini adalah kecil dalam pandangan Tuhan. Dia pasti juga akan membebaskan saudara-saudara sekalian. Sehingga rasa aman, damai, sejahtera berkelimpahan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati ibadah. Kami sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini Kau berkenan mengingatkan kami kembali bahwa sebenarnya Engkau telah membebaskan kami umat-Mu dari persoalan besar yang seharusnya menjadi ketakutan terbesar dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi mengalami ketakutan itu. Dan biarlah ini menjadi dorongan bagi kami. Ketika kami menghadapi perkara-perkara dunia, kami boleh menghadapinya dengan kekuatan Allah. Sehingga di dalam kehidupan kami tidak ada lagi ketakutan. Melainkan dalam kehidupan kami dipenuhi dengan pengharapan akan masa depan. Dipenuhi dengan sukacita, damai, dan sejahtera oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika
Kalau pada kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami boleh meyakini bahwa Engkau akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami akan terus merasakan damai dan sejahtera. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, bersama kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya mengundang panjenengan semuanya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mari akan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian untuk meresponi firman Tuhan bagi hidup kita. Seperti rusa rindu sungai, bersama Mbak Dita. Tuhan
surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan anugerah yang Kau nyatakan di dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau terus berkenan menyatakan kuat kuasa-Mu sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini sungguh bersyukur karena Engkau menyatakan kepada kami berkat rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang dinyatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami semuanya hari ini dan seterusnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh tetap ada di dalam kuat kuasa. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau nyatakan kepada kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini dan kembali ke dalam hidup kami yang Tuhan anugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat Tuhan menyertai kami hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwasanya kelonggaran sudah diberikan kepada kita semuanya. Namun demikian, mari kita akan tetap berpikir bijak karena di dalam kehidupan kita masih rentan untuk terjangkit virus corona. Karena itu saya tetap menyampaikan kepada panjenengan semuanya, tetap berhati-hati, tetap jaga diri, jaga kebersihan diri, jaga keluarga, sehingga saudara-saudara akan tetap dapat menikmati karunia Allah. Tetap rajin cuci tangan, pemakai masker ketika keluar rumah, demikian pula dalam kehidupan saudara-saudara, hendaknya tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. Protokoler kesehatan hendaknya diberlakukan dalam kehidupan kita. Di dalam tatanan new normal, jangan kita bertindak sembrono. Karena di dalam tatanan new normal ini bukan berarti saudara dan saya sudah bebas. Tetapi kita harus memperhatikan banyak hal. Oleh karena virus corona sampai saat ini belum berhasil dihentikan. Tetapi dengan hikmat Tuhan saya meyakini bahwa saudara-saudara pun berkenan dipakai oleh Tuhan di dalam kerangka memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Pada akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada setiap pelayan firman, pelayan altar pada hari ini. Demikian pula kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.